Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan kedua mata kuliah untuk cloud computing ini. Di mana pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang layanan teknologi informasi yang dimanfaatkan atau diakses oleh pelanggan melalui jaringan internet, di mana cloud computing ini dia terdiri dari ada private cloud, ada public cloud, ada hybrid cloud, dan ada beberapa lagi yang lainnya. Nah, kita akan bahas satu persatu apa itu konsep dari cloud computing, ya. Pertama itu ada namanya infrastruktur as service atau bisa disingkat dengan IaaS. Konsep ini konsep tertua di mana pengimplementasiannya banyak dilakukan melalui penggunaan atau penyewaan jaringan untuk akses internet, layanan disaster recovery, dan lain-lain. Nah, dari dari namanya sudah jelas infrastruktur, ya. Berarti konsep dari cloud ini menyewakan, ya, bisa jadi menyewakan infrastruktur yang ada pada mereka, ya. Jadi cloud providernya menyewakan infrastruktur untuk disewa, misalkan untuk disaster recovery, ya, jika menyewakan sebuah server, ya, mungkin ditaruhnya di sebuah tempat, kemudian Anda menyewa dengan model infrastruktur as service ini. Nah, dia sendiri kebanyakan digunakan untuk data center infrastruktur, ya. Data center itu berarti pusat data sebuah perusahaan atau institusi yang ditaruhnya lewat cloud tadi, yaitu bagian dari infrastruktur as service. Begitu juga dengan equipment, peralatan-peralatan, termasuk server di dalamnya, server dan peralatan lainnya yang berhubungan dengan infrastruktur. Kemudian virtualization, ya, di mana ini sebuah teknologi yang memungkinkan sebuah sistem atau server dibagi menjadi divirtualisasikan sehingga bisa digunakan satu server itu dengan banyak pengguna atau pemakai. Dan model teknologi virtualisasi ini banyak modelnya, nanti kita bahas pada pertemuan khusus untuk virtualisasi. Kemudian sistem engineer, ya, di mana di dalam mengelola data center atau disaster recovery mereka menggunakan ada engineer mereka yang mengelola dan menginginkan sendiri, atau Anda bisa menyewa engineer mereka untuk mengelola data Anda sendiri yang ada dalam cloud. Jadi di cloud itu ada beberapa pilihan di infrastruktur, misalkan Anda menyewa saja, kemudian bisa jadi Anda mengelola misalkan sistemnya, atau diserahkan juga sistemnya itu ke orang provider cloudnya. Ini contohnya, ada beberapa lagi yang lainnya. Nah, selanjutnya bagian dari infrastruktur itu ada cloud storage, ya. Biasa standarnya kalau yang biasa kita gunakan ada Dropbox, ada Box, ya, Amazon Cloud Drive, ada Ski Drive, ya. Ini standar cloud storage ini bagian dari infrastruktur. Ya, kalau ini kebetulan ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kalau yang berbayar seperti tadi, ya. Kemudian selanjutnya yang kedua itu platform as service. Nah, ini konsepnya sebenarnya hampir sama dengan infrastruktur as service, namun platform ini adalah penggunaan operating system, infrastruktur pendukungnya yang cukup terkenal, layanan situs, Postcom, dan vendor server. Jadi di platform as service ini beririsan dengan infrastruktur as service, ya. Ini lebih ke sistem operasi misalkan, dan pendukung dari infrastruktur as service. Ya, ini contoh beberapa sistem operasi yang biasa digunakan. Kemudian
Selanjutnya yang ketiga itu software as service, ya, berada satu tingkat di atas PaaS dan IaaS, di mana ditawarkan adalah software atau aplikasi bisnis tertentu. Contohnya yang paling terakhir di beberapa situs yang terkenal itu ada. Nah, di software as service ini, disinilah para provider dari cloud menyediakan aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk sebuah perusahaan. Nah, misalkan kemarin kita udah bahas, misalkan untuk perguruan tinggi mereka membuat sistem seperti sistem informasi perguruan tinggi misalkan. Nah, itu mereka menyewa aplikasinya itu ke perguruan tinggi, sehingga harganya jadi mudah karena bisa digunakan oleh banyak perguruan tinggi. Jadi murah harganya. Mungkin per usernya berapa, Rp1.000 misalnya, bisa jadi. Nah, berbeda nanti kalau sebuah perguruan tinggi itu harus membuat sebuah aplikasi seperti itu yang cukup kompleks, kemudian mereka harus membangunnya sendiri, maka biayanya cukup besar, ya, biayanya besar. Kemudian mereka harus menyediakan server sendiri juga untuk aplikasi tersebut, dan juga harus ada orang yang memaintain aplikasi tersebut, ya. Nah, berbeda kalau dengan cloud ini, ya, software as service. Anda cukup menggunakan saja, kalau ada perlu ditambahkan bisa ditambahkan atau disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan atau institusi tersebut. Kemudian setelah itu mereka yang bertanggung jawab, yaitu cloud providernya yang bertanggung jawab terhadap masalah terhadap aplikasinya, bukan data, ya, aplikasinya. Kemudian project nah, ini bagian dari aplikasi service. Jadi ada aplikasi untuk project management, ini aplikasinya banyak. Kemudian untuk CRM juga, kemudian email, ya, analytic, invoice application, helpdesk, seperti aplikasi tiket begitu. Kemudian chat, marketing automation, dan aplikasi apa saja, banyak, ya. Makanya nanti yang paling banyak itu nanti di provider cloud itu adalah aplikasi, ya. Mereka menjual, bukan menjual sebenarnya, menyewakan aplikasi mereka kepada perusahaan-perusahaan, sehingga perusahaan menggunakannya. Nah, dan mereka menyewanya dengan harga yang cukup murah. Kenapa bisa murah? Karena bisa digunakan oleh banyak perusahaan atau institusi tersebut. Nah, ini 9 tips dan strategi untuk software as service, ya. Dimana SaaS produk itu bisa marketing, ya. Ini aplikasi marketing itu cukup populer, banyak, ya, digunakan. Kemudian ada SDR outbound, SDR inbound, ini account executive, account manager, customer success manager, customer service receptionist. Nah, ini bagian dari SaaS produk tim, ini contoh ininya aja, ya. Kemudian nah, di SaaS sendiri, biasa standarnya adalah, kalau kita lihat ininya, ini IaaS, networking, storage, virtualization. Ini di PaaS, runtime, OS, middleware. Ini SaaS application. Jadi semuanya pasti berhubungan, ya. Karena tanpa IaaS, SaaS-nya mau taruh di mana, kan? Tanpa IaaS, PaaS-nya juga nggak bisa jalan, ya. Jadi semuanya berhubungan. Tapi Anda bisa menyewanya berdasarkan keperluan kita masing-masing. Contohnya, saya butuh infrastrukturnya aja, nanti saya sendiri yang mengelola dan lain-lain, bisa juga, ya. Atau saya butuh PaaS-nya aja atau aplikasinya aja, ya. Kemudian ya, di cloud computing, ya, misalkan ada web application, deployment database, ini server storage, network security, ini IaaS, browser service, ini PaaS, platform service. Ini dibangun, ini dimigrasi. Jadi kalau migrasi, misalkan dari server kita, berarti di IaaS untuk main. Ini contohnya platform tipenya di SaaS itu yang banyak digunakan, yang secara langsung kadang-kadang kita sudah menggunakannya di Google Apps, misalkan Dropbox, ya. Kemudian di PaaS, ya, AW Elastic
Vista, Windows Azure dan lain-lain. Yes, DigitalOcean, Blue Note, Rackspace, Amazon, AWS, Cisco Metapod, Microsoft Azure dan lain-lain. Nah, berikut ini ya, untuk on-premise-nya, infrastruktur as service ya. Ini virtualization, server, storage, networking. Kalau di platform itu tambahnya OS, middleware dan runtime. Kemudian di software berarti application, data seluruhnya. Nah, cloud benefit, keuntungan ya, flexibility ya, dimana kalau di flexibility berarti kita bisa istilahnya menggunakan sebuah aplikasi atau infrastruktur atau platform sesuai kebutuhan kita saja, dan kita bisa menambah mengurangkannya dengan dengan mudah ya. Kalau ibaratnya kalau kita mempunyai sebuah server, kalau ada nambah misalkan memori, mau nambah hard disk misalkan, space-nya misalkan, berarti kita harus mikirkan harus beli dulu kan, diajukan dulu, dibeli, kemudian dipasang, belum lagi ada kendala segala macam. Nah, kalau di sistem cloud kan seperti itu, tinggal cukup menelponnya aja kan, tolong tambahkan space saya sekian giga misalkan. Nah, dalam hitungan beberapa menit maka space-nya akan bertambah gitu kan. Nah, dalam beberapa menit ya, saya ingin prosesor saya ditingkatkan, bisa ya. Memori saya ingin ditambahkan ya. Jadi lebih flexibility. Kemudian bisa juga dikurangkan ya. Kemudian disaster recovery. Nah, untuk disaster recovery ini kan biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang cukup besar ya, karena membutuhkan sebuah data yang dikhawatirkan bermasalah di kemudian hari. Contohnya perbankan ya. Perbankan itu kan data nasabahnya kan sangat penting, maka dia harus mempunyai sebuah disaster recovery yang cukup handal ya. Nah, mereka menaruhnya di sebuah tempat sehingga apabila terjadi masalah di sistem utama, maka mereka akan pergi ke disaster recovery-nya. Kemudian automatic software update. Nah, ini seperti tadi ya, bahwa kalau ada update software atau sistem operasi, itu user atau yang menggunakan cloud computing itu tidak akan memikirkannya. Jadi itu tanggung jawab dari cloud-nya. Nah, itu kemudian pay as you go ya. Jadi kita bisa membayar sesuai apa yang kita gunakan. Contohnya seperti tadi aplikasi. Kalau aplikasinya user kita cuma 100 orang atau usernya cuma 50 orang. Nah, ini kita menggunakannya sesuai dengan jumlah apa yang kita gunakan. Atau kita menyewa infrastrukturnya ya, misalkan saya cuma perusahaan UMKM misalkan, saya menyewa harddisknya cukup 100 giga misalkan, kemudian memorinya 4 giga misalkan, prosesornya yang 2 misalkan. Nah, itu cukup misalkan, mungkin sewanya 250.000 sebulan misalkan. Nah, sehingga ya kita membayar sesuai yang apa kita pakai. Bahkan ada yang sistemnya kapan kita login ya, misalkan kita login ke aplikasi, nah itu berdasarkan waktu, bisa ada juga yang buat ini. Kemudian increase collaboration, nah, meningkatkan kolaborasi antar perusahaan, antar institusi dan lain. Kemudian dokumen kontrol ya, karena dia terpusat bisa dikontrol. Kemudian security untuk keamanan. Kemudian location independent ya. Untuk lokasi aksesnya ya terserah Anda mau ngasih di mana, bisa diakses dari mana saja. Nah, kita membahas dulu teknologi sedikit ya, membahas teknologi pendahulu ya dari computing ya. Pertama itu grid computing ya, metode komputasi di mana sebuah komputer raksasa virtual terdiri dari beberapa komputer melakukan sejumlah besar kegiatan sekaligus secara bersama-sama melakukan tugas komputasi. Kalau computing memiliki jenis misalnya jaringan peer-to-peer atau
City Home. Kemudian utility computing, konsep komputasi di mana penggunaan cukup membayar apa yang dipakai. Konsepnya persis seperti menyewa listrik dari PLN, di mana kita menggunakan meteran mengukur aktivitas pengguna lain yang telah kita pakai. Itu bagian dari teknologi yang diambil oleh cloud computing. Kalau grid, berarti large multi organization, dan heterogeneous machine. Contohnya di UI dulu pakai grid ini. Kemudian mainly scientific application based effort cost model. Kalau code, large organization, homogeneous data center, web database application intensive. Kemudian autonomic, konsep di mana komputer beserta sistem infrastruktur komputasi memiliki kemampuan self management, dan artinya umumnya memiliki kemampuan memperbaiki diri sendiri. Jika hadisnya server mendekati utilisasi 90, contohnya ya, secara otomatis server suka mengaktifasi hadis cadangan sehingga server tidak akan mengalami kesulitan menyimpan data lagi. Lalu autonomik ini berarti semacam sistem cerdas lah ya. Dia sudah melihat, berarti orang sudah menginputkan beberapa kemungkinan terjadinya error. Jadi log program dimasukin, kalau terjadi begini maka memperbaikinya begini, kalau terjadi begini cara memperbaikinya bagaimana, sehingga dia bisa di sistem itu tahu, maka disebut dengan autonomic computing. Nah, analogi lainnya adalah jika kita contohnya kalau computing Yahoo, email, Gmail, ya, berarti Anda tidak perlu software untuk menggunakan semua, ya, berarti semuanya perlu koneksi internet. Mereka dapat mulai mengirim email, software manajemen email dan lain-lainnya, ya, yang dikelola oleh provider tersebut, sehingga ya, contoh analogi lainnya, jika Anda membutuhkan susu, kenapa harus membeli sapi, begitu kira-kira. Yang semua pengguna membutuhkan adalah menggunakan software, ya, jadi tidak harus membeli servernya. Maksudnya kalau kita butuh software A, B, C, kenapa kita harus beli hardware-nya, gitu. Kemudian syarat computing tadi ya, bisa layanan on demand. Pengguna dapat berlangganan hanya dengan dia butuhkan saja, membayar hanya yang mereka gunakan saja. Misalkan sebuah internet provider menyediakan 5 macam pilihan paket internet, misalnya menurut satu paket, sama ya. Layanan bersifat elastis tadi sudah kita bahas, ya. Kemudian layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia provider. Jadi ada masalah semuanya di provider. Ini cloud computing adoption model, ya. Ada level 1, level 2, level 3 seterusnya, ya. Virtualization, ada cloud implementation, ada cloud foundation, cloud exploitation, dan hypercloud. Ya, layanan cloud di Indonesia cukup banyak, sudah banyak layanan cloud ditawarkan, ya, harga mulai dari pakai dolar dan rupiah per bulan, ya, berapa. Ya, sekarang sudah ada mulai, kalau ada VPS mulai dari 200 ribuan gitu, ya, sudah ada, tergantung fitur, ya, spek yang kita baik, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Ini masih ada ya, komponen dari computing, ada cloud client, ya, terserah kliennya apa saja, mungkin nggak masalah, ya. Ada dari model Zing client, ya. Kemudian ya. Baik, itu dulu untuk pertemuan kedua ini, mudah-mudahan bisa dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.